Shalom, selamat datang di Ungkap Alkitab Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Pasti dari antara kita ada yang mendengar tuduhan dari luar Kristen bahwa orang-orang Kristen menyembah tiga Allah, atau mendengar tuduhan bahwa orang-orang Kristen sudah menyimpang dari kebenaran karena Tuhan tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Justru orang-orang Kristen sendirilah yang menciptakan doktrin Tritunggal yang menyimpang dari ajaran bahwa Tuhan itu Esa. Selain tuduhan menyembah tiga Allah, orang-orang Kristen juga harus menghadapi penyimpangan dari dalam kekristenan sendiri. Pasti dari antara kita ada yang pernah mendengar ajaran bahwa Bapa adalah Yesus, Putra adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus. Biasanya mereka memakai ilustrasi sebagai berikut. Indra adalah seorang dosen. Kalau Indra berada di pasar, Indra adalah seorang pembeli. Kalau di depan anak-anaknya, Indra adalah seorang ayah. Kalau di depan istrinya, Indra adalah seorang suami. Kalau di depan mahasiswa, Indra adalah seorang dosen. Kalau berdasarkan ilustrasi ini, bisa kita pahami kalau Indra itu adalah satu orang yang perannya berbeda-beda sesuai tempat. Bila dikaitkan dengan Allah Tritunggal, ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa Allah Tritunggal adalah satu Allah, yaitu Yesus, tetapi perannya berbeda-beda. Di Perjanjian Lama, dia berperan sebagai Bapa. Di awal abad 1, yang merupakan latar waktu dalam kitab Injil, Yesus berperan sebagai Putra. Lalu pada masa Pentakosta dan gereja mula-mula, Yesus berperan sebagai Roh Kudus. Ilustrasi ini tidak menggambarkan Allah Tritunggal dengan benar, karena mengajarkan tentang Allah yang bisa berubah-ubah, suka berlindung di balik topeng, atau bermain peran sesuai keadaan zaman. Kalau seperti itu, Allah kita adalah Allah yang tidak bisa dipercaya, karena sewaktu-waktu dapat berubah. Selain itu, apa yang Allah miliki sifatnya sementara saja, tidak kekal. Bukankah Allah adalah pribadi yang kekal dan tidak pernah berubah selama-lamanya? Makanya, supaya kita memahami Allah Tritunggal dengan benar, simak terus penjelasan video ini sampai selesai. Istilah Tritunggal dalam Allah Tritunggal tidak berbicara mengenai jumlah Allah, melainkan digunakan untuk memahami secara utuh tentang siapa Allah itu. Mengenai jumlah Allah, Allah sendiri telah menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang Esa. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa bahwa Dia adalah Allah yang Esa. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan itu Esa. Dalam Perjanjian Baru, pemahaman bahwa Allah itu Esa juga diajarkan oleh Yesus Kristus dalam Markus pasal 12 ayat 29. Dan Yesus menegaskan bahwa pemahaman Allah itu Esa adalah hukum yang terutama. Pemahaman bahwa Allah itu Esa juga diteruskan oleh Rasul-Rasul Yesus Kristus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4 dan 6, Galatia pasal 3 ayat 20, dan Efesus pasal 4 ayat 6, mengajarkan dengan tegas bahwa Allah itu Esa. Selain Paulus, Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal 2 ayat 9, dan Rasul Yudas dalam Yudas pasal 1 ayat 25, menegaskan bahwa Allah itu Esa. Dari penjelasan ini, kita dapat mengerti dengan jelas bahwa kekristenan tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan mengenai tiga Allah, melainkan mengajarkan bahwa Allah itu Esa. Lalu, siapa Allah yang Esa itu? Dalam Perjanjian Lama, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Nabi Musa, dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Allah mengatakan, "Aku adalah Aku." Seorang teolog bernama Sung Wook Chung memberikan penjelasan mengenai Keluaran pasal 3 ayat 14. Beliau menjelaskan bahwa maksud dari Tuhan Allah memperkenalkan dirinya sebagai Sang Ilahi, "Aku adalah Aku," kepada Musa, adalah Dia ada berdasarkan dirinya sendiri, berarti Dia ada, bukan karena bergantung atau berasal dari keberadaan lainnya. Keberadaan Allah bukan pemberian dari keberadaan yang lain, melainkan adalah atribut alaminya. Allah yang Esa mengidentifikasi dirinya sebagai sang keberadaan yang mutlak, ada dengan sendirinya dan tanpa sebab. Dalam Perjanjian Baru, Allah yang Esa dinyatakan lebih jelas lagi oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dalam doanya, Yesus berkata,
mengenal Engkau satu-satunya Allah. Dan kalau kita lihat ayat 1, doa tersebut Yesus tunjukkan kepada Bapa. Dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa Allah yang Esa adalah Sang Bapa. Selain itu, pemahaman mengenai Allah itu Esa juga tercatat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Rasul Paulus menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dari penjelasan-penjelasan ini, kita dapat mengerti bahwa Allah yang Esa adalah Sang Bapa, yang menyatakan dirinya sebagai Sang keberadaan yang mutlak, ada dengan sendirinya dan tanpa sebab. Lalu, apa yang dimaksud dengan gelar Bapa? Gelar Bapa tidak menunjuk pada jenis kelamin, karena pembagian jenis kelamin hanya untuk makhluk ciptaan. Dalam Hosea pasal 11 ayat 9, Allah bukan manusia atau makhluk ciptaan. Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 44 ayat 6-7 tercatat bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Allah adalah roh, seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Roh adalah sosok yang tidak memiliki daging dan tulang, seperti yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 24 ayat 39. Kata hantu dalam konteks ayat itu memakai kata Yunani pneuma, yang dapat diartikan juga sebagai roh. Karena roh tidak memiliki daging dan tulang, maka roh tidak berjenis kelamin. Oleh sebab itu, gelar Bapa harus dipahami secara supranatural. Dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi, maksud gelar Bapa tidak menunjuk kepada gender, melainkan penyataan bahwa Allah adalah asal atau permulaan akan segala sesuatu. Selain itu, Allah disebut Sang Bapa karena Yesus Kristus sendirilah yang mengajarkan hal tersebut kepada orang percaya. Dalam Matius pasal 6 ayat 9, ketika Yesus mengajarkan tentang berdoa, Yesus mengatakan bahwa beginilah kita harus berdoa, dan doa tersebut diawali dengan pernyataan, Bapa kami yang di sorga. Yesus mengajarkan kepada orang-orang percaya untuk memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Lalu, kita perlu mengerti bahwa gelar Bapa bukan tambahan, tapi bersifat kekal, karena Allah adalah Sang keberadaan yang mutlak, ada dengan sendirinya dan tanpa sebab, seperti yang Dia nyatakan kepada Nabi Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Jadi, mengenai pertanyaan siapa Allah yang Esa itu, jawabannya adalah Allah yang Esa adalah Sang Bapa yang ada dengan sendirinya dan tanpa sebab, tidak bermula dan tidak berakhir, yang daripadanya segala sesuatu berasal, yang akhirnya dinyatakan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia dan mengajak manusia untuk memanggil Allah dengan menyebut Bapa. Jika Allah yang Esa adalah Bapa, lalu siapakah Yesus Kristus? Rasul Yohanes mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang sudah ada bersama dengan Sang Bapa dalam kekekalan. Dalam mengawali tulisan Injil, Rasul Yohanes memakai pendekatan yang berbeda dari penulis-penulis lain dalam menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus. Rasul Yohanes mencatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Walaupun dalam ayat tersebut tidak menyebut Yesus secara langsung, tapi konteks kisah dan pembahasan dalam pasal-pasal selanjutnya dalam Injil Yohanes adalah pembahasan mengenai Yesus Kristus. Pernyataan pada mulanya menunjukkan bahwa firman itu telah berada dalam Allah sebelum adanya waktu tanpa diciptakan. Oleh sebab itu, firman itu memiliki keilahian sama seperti Allah, kekal adanya dan memiliki wujud nyata. Kemudian Rasul Yohanes menjelaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3
bahwa segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan dalam ayat 4 dijelaskan bahwa firman itu memiliki hidup. Pengajaran Rasul Yohanes sejalan dengan Nabi Yesaya yang dapat kita temukan dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Nabi Yesaya mencatat bahwa firman berasal dari Allah, memiliki wujud nyata atau pribadi yang nyata, pelaksana kehendak Allah, dan berkuasa sehingga kegagalan tidak menguasainya. Lalu Rasul Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 menjelaskan bahwa firman Allah adalah anak tunggal Bapa yang menyatakan Allah Bapa kepada manusia. Mengapa firman disebut anak tunggal Allah? Firman disebut sebagai anak karena firman itu berada bersatu di dalam Bapa, seolah-olah Allah mengandung firman di dalam dirinya sejak kekal. Mari kita gunakan ilustrasi manusia. Manusia memiliki akal budi dan kata-kata di dalam otaknya. Ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, seolah-olah kata-kata itu lahir dari pikiran orang tersebut. Sesuatu yang dikandung dan dilahirkan disebut anak. Karena firman itu dikandung dan keluar dari diri Bapa sejak kekal, dan jumlahnya hanya satu, maka ia disebut anak tunggal Allah. Sebutan anak di sini murni bersifat spiritual dan kekal, sama sekali tidak berkaitan dengan urusan kawin secara fisik. Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 8 ayat 42 telah mengatakan bahwa dia keluar dan datang dari Bapa. Peristiwa keluarnya firman dari Allah dinamakan wahyu atau pewahyuan. Firman Allah dapat diwahyukan dalam bentuk lisan atau tulisan, kitab suci, namun juga diwahyukan dalam wujud manusia. Peristiwa firman Allah menjadi manusia disebut inkarnasi. Ketika firman keluar menjadi manusia, bukan berarti Allah di surga kehilangan firman-Nya lalu menjadi bisu. Sama seperti Anda saat berpidato mengeluarkan isi pikiran, Anda tidak kehilangan pikiran Anda, bukan? Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya dengan tegas mengatakan bahwa kekristenan tidak pernah menuhankan manusia. Yesus adalah firman Allah yang telah ada bersama Bapa sejak kekal sebelum dunia diciptakan, dan yang berinkarnasi menjadi manusia. Oleh karena itu, Yesus memiliki dua kodrat seutuhnya, yaitu kodrat ilahi dan kodrat manusia. Kedua kodrat ini menyatu di dalam diri Yesus tanpa tercampur dan tanpa terpisah. Bersatunya dua kodrat yang tidak tercampur dan terpisahkan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dalam proses membuat pedang, maka potongan besi akan dimasukkan ke dalam perapian yang panas, sehingga besi tersebut berwarna merah. Unsur api berada di besi itu, dan besi itu sangat panas. Unsur api dan besi itu satu, tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Demikian ilustrasi kodrat ilahi dan kodrat manusia Yesus, yang satu namun tidak bercampur dan dapat dibedakan. Oleh sebab yang menjadi manusia adalah firman Allah yang kekal, yang oleh firman Allah menciptakan alam semesta dan manusia. Maka, inkarnasi Yesus menjadi manusia bukan sekedar menjadi orang Yahudi, tapi merangkul inti kemanusiaan. Firman Allah bersifat universal. Karena itu, ketika kemanusiaan itu diambil oleh Dia, bersifat universal juga. Jadi, apapun yang terjadi dalam manusia itu terjadi secara universal, karena yang jadi manusia itu adalah Yesus, yang adalah firman Allah, yang olehnya Allah menciptakan segala manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, maka Allah dan manusia itu disatukan di dalam dirinya, karena firman bersifat ilahi, dan di sisi lain dia menjadi manusia. Dengan demikian, jurang pemisah antara Allah dan manusia akibat dosa ditutup ketika firman menjadi manusia, karena kemanusiaan
dirangkul oleh Allah di dalam dirinya. Oleh karena itu, keselamatan adalah kristosentris, berpusat pada Kristus. Mengapa Yesus, yang adalah firman Allah, harus menjadi manusia? Yesus menjadi manusia untuk melakukan karya yang agung, yaitu menyelamatkan dunia dengan mati dan bangkit dari kematian. Oleh karena Sang Firman berasal dari Bapa, maka Yesus berkata, "Bapa lebih besar, dan Dia adalah utusan." Hal ini bukan menjelaskan bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa, tapi menunjukkan ketaatan sebagai manusia, di mana posisi manusia lebih rendah dari Allah, dan menjelaskan mengenai tugas penebusan manusia. Karya kematian dan kebangkitannya mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, dijelaskan bahwa Yesus mengalahkan dosa dengan taat sampai mati di kayu salib. Kematiannya bukan kematian biasa, tapi bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1-24, manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada Allah, sehingga meleset dari kodrat ilahi dan terputus dari Allah. Ketidaktaatan itu dikalahkan oleh ketaatan yang sempurna. Oleh karena yang melakukan ketaatan ini adalah firman Allah, maka kemenangan atas dosa ini berlaku secara universal. Seluruh umat manusia mendapat kesempatan untuk mengalami kemenangan atas dosa. Kemudian, dalam Roma pasal 6 ayat 9, dijelaskan bahwa Yesus mengalahkan maut. Melalui kematiannya, Yesus Kristus dapat masuk ke dalam kerajaan maut dan mengalahkannya dari dalam. Melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan maut. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak mati lagi, yang berarti maut tidak bisa berkuasa atas Yesus. Lalu, dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, dijelaskan bahwa kematian Yesus mengalahkan iblis. Yesus menjadi manusia supaya bisa mati, agar dapat masuk ke dalam kerajaan maut pimpinan iblis dan mengalahkan. Setiap orang yang mati di bawah cengkramannya iblis, maka tidak bisa keluar kuburan dan hidup kembali. Yesus mati, tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit dan tidak dapat ditarik untuk masuk ke alam maut lagi. Lepas dari cengkraman iblis, maka Yesus mengalahkan iblis itu, karena iblis tidak mampu mencengkram Yesus dan menarik kembali untuk masuk ke dalam alam maut. Kolose 1 ayat 13. Sekarang kita masuk ke pribadi ketiga. Siapakah Roh Kudus? Dalam Perjanjian Lama, para penulis sering menyebutnya sebagai Roh Allah. Selain itu, para penulis dalam Perjanjian Lama terkadang menggunakan istilah nafas atau menyebut Roh Allah bersamaan dengan istilah nafas yang maha kuasa, seperti yang tercatat dalam Ayub pasal 33 ayat 4 dan Mazmur pasal 33 ayat 6. Nafas adalah tanda fisik bahwa seseorang atau suatu makhluk dapat dikatakan hidup. Oleh sebab itu, Roh Kudus adalah nafas atau hidup Allah itu sendiri. Di Perjanjian Baru, para penulis kitab menggunakan istilah Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus adalah Roh Allah atau nafas hidup Allah itu sendiri. Roh Kudus, sama seperti Bapa dan Putra, bukanlah konsep abstrak atau energi tanpa pribadi. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus keluar dan berasal dari Bapa, sehingga Dia memiliki keilahian yang sama dengan Bapa dan kekal adanya. Roh Kudus memiliki wujud nyata atau kesadarannya sendiri. Dalam Ayub pasal 33 ayat 4, tercatat bahwa Roh Kudus terlibat aktif untuk menciptakan manusia dan memberi hidup kepada manusia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan Yohanes pasal 15 ayat 26,
Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus dapat mengajar dan memberi kesaksian tentang Yesus. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, Roh Kudus memiliki kehendak untuk memberikan karunia-karunia roh kepada setiap orang percaya. Lalu apa tujuan Roh Kudus diutus oleh Sang Bapa ke dalam dunia? Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 dan Yohanes pasal 16 ayat 13, Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus bersaksi tentang Yesus dan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Lalu dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Roh Kudus memeteraikan keselamatan bagi orang-orang percaya. Berdasarkan penjelasan panjang yang telah dijabarkan dalam video ini, mari kita rangkum pemahaman kita hari ini agar melekat kuat di hati kita. Allah Tritunggal adalah Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, yang adalah sang keberadaan mutlak, yang ada dengan sendirinya tanpa sebab, dan menjadi sumber dari segala sesuatu, yang memiliki firman kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Firman itu adalah Yesus Kristus, yang memiliki kesadaran nyata, yang keluar dari Bapa sejak kekal untuk menyatakan Bapa kepada manusia melalui inkarnasi menjadi manusia seutuhnya, demi menyelamatkan kita. Roh Kudus adalah roh Allah atau nafas hidup Allah itu sendiri yang keluar dari Bapa, memiliki kesadaran nyata yang memberikan kehidupan, menginsafkan dunia akan dosa, yang memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran dan memeteraikan keselamatan bagi orang-orang percaya. Ketiganya adalah pribadi yang esa, ilahi adanya, kekal, tak terpisahkan, namun dapat dibedakan. Kebenaran ini pun dirangkum indah sejak abad mula-mula dalam pengakuan iman Nisaya Konstantinopel yang diikrarkan oleh gereja di seluruh dunia. Maka, jika ada lagi yang menuduh orang Kristen menyembah tiga Allah, atau ada yang mengajarkan bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus hanyalah topeng peran yang berubah-ubah, sekarang Anda sudah tahu bagaimana menjawabnya dengan kebenaran Alkitab. Terima kasih telah menonton penjelasan materi Allah Tritunggal ini sampai selesai. Semoga video ini semakin memperdalam iman dan pengenalan kita akan Allah yang kita sembah. Jangan lupa untuk like video ini jika memberkati Anda. Share kepada keluarga atau rekan-rekan seiman yang membutuhkan pemahaman ini. Dan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi Alkitab berikutnya dari channel ini. Jika ada pertanyaan atau bagian yang ingin kita diskusikan bersama, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video Ungkap Alkitab selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.